Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filemon 1 ayat 8-12 saya bacakan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Bapak Ibu Saudara-saudari, Onesimus merupakan hamba dari Filemon. Onesimus kemudian melakukan kesalahan sehingga Onesimus harus dipenjara. Dalam penjara itu Onesimus bertemu dengan Paulus lalu menjadi anak rohani Paulus. Dari keterangan tentang Onesimus menjadi anak rohani Paulus, di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa Onesimus belajar dari kesalahannya. Lalu dia menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak rohani dari Paulus. Lalu dia menjadi orang yang berguna sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-11. Dia sekarang sangat berguna, kata Paulus. Nah, karena dia menjadi berguna, karena dia belajar dari kesalahan, dia bertobat, Paulus berani mereferensikan dia untuk kembali kepada Filemon. Dan kembalinya itu di ayat yang ke-16 dikatakan sebagai saudara yang kekasih. Nah, pelajaran apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil melalui pengalaman Onesimus dan Filemon ini? Pelajaran pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apabila kita orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, pasti kita mengerti tentang hal ini. Dan bagaimana kita harus bersikap ketika kita melakukan kesalahan? Sebagaimana Onesimus belajar dari kesalahan dan bertobat menjadi orang yang lebih baik, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita yang pernah melakukan kesalahan, mari kita belajar dari kesalahan kita. Mari kita jadi orang yang lebih baik. Mari kita bertobat dan mari kita menjadi orang yang sangat berguna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, ketika dia mau kembali ke lingkungan, perlu orang-orang seperti Filemon. Orang-orang yang memberikan kembali kesempatan supaya mereka bisa berprestasi, supaya mereka bisa menjadi berguna di lingkungan. Nah, inilah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin tahu ada Onesimus di tengah-tengah kita. Mari kita beri mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahannya menjadi orang yang lebih baik dan kemudian menjadi orang yang berguna bagi lingkungan atau bahkan bagi diri kita dan keluarga kita. Mari kita memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan pertobatan mereka. Bahwa sekarang mereka adalah sesama saudara yang kekasih. Mereka sama-sama anak rohani dari Tuhan Yesus gitu ya. Sama-sama anak Tuhan. Mari kita saling memberi kesempatan. Tuhan tolong kita semua. Jadi apabila kita kelompok Onesimus, mari kita belajar dari kesalahan dan bertobat. Apabila kita kelompok Filemon, mari kita beri kesempatan kepada Onesimus yang kita kenal supaya kita sebagai tubuh Kristus bisa saling membangun, menguatkan, dan saling memberkati. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberi kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan untuk belajar dari kesalahan dan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih juga Tuhan untuk orang-orang yang seperti Filemon yang mau memberikan kesempatan kepada Onesimus supaya mereka bisa menjadi berguna kembali di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan kami atau di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa hari ini, saat ini Tuhan, untuk umat-umat-Mu yang akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Untuk yang bekerja profesional, berwirausaha, untuk yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, untuk yang kuliah atau yang berlibur Tuhan, apapun aktivitas mereka Tuhan berkati. Beri hikmat,
Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, hasilkan, baik barang maupun jasa. Semuanya berkualitas baik dan memuliakan nama-Mu yang di sorga. Tuhan juga tolong dalam menjalankan semuanya itu, Tuhan berikan pertahanan tubuh yang kuat, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya, jauhkan dari virus bakteri. Tuhan juga jaga lindungi dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.